Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Babu sunanis shalah wa hiya sunanun katsiratun awsalaha ba'duhum bab pada menyatakan sunat-sunat sembahyang. Sunat sembahyang ini banyak. Ulama menyebutnya sampai khamsumi'atin sunnatan. Ada ulama mengatakan sampai 500 sunnah. Jadi kalau disebut dirincikan sunat-sunat di dalam sholat itu ada ulama mengatakan 500. Ada yang mengatakan 800. Ada yang mengatakan alfusun ila alfi sunnatin. Ada yang mengatakan sampai 1000 sunnah. Apa kira-kira yang 1000 ini lah? Banyak kan kira-kira 1000 ini? Sejak Pak Kiai kemarin kalau urusan akhirat kebanyakan kita udah 1000. Tapi bila urusan dunia duit 1000 banyak kan sedikit? Sedikit. Tapi kalau urusan akhirat 1000 itu kebanyakan. Lu baca kalau Allah ahad 1000 kali banyak lah kira-kira. Baca zikir 1000 kali banyak lah. Tadi itu cuma 50 aja tadi tuh. 50 kali. Kalau 1000 banyak kira-kira. Baca Quran 1000 lembar banyak banget. Duit 1000 rupiah dikit banget. Nah jadi sunnah-sunnah di dalam sembahyang itu ulama mengatakan, ada yang mengatakan 1000. Untuk apa sunnah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Allah mengatakan man adai waliyan faqad adzantuhu bil haram. Barang siapa yang mengadakan permusuhan terhadap waliku, memusuhi wali Allah, memusuhi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, maka orang tersebut kuizini untuk diperangi. Kalau Allah sudah menyatakan perang terhadap orang tersebut, maka hidupnya tidak akan barokah. Siapa? Orang yang memusuhi wali-wali Allah. Siapa yang disebut dengan aulia? Wali itu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma itarabtuhu alaihi. Dia senantiasa melakukan sesuatu yang kusukai. Dia senantiasa melakukan sesuatu yang kucintai, yaitu sesuatu yang kupardukan atasnya. Kemudian wala yasalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Lalu dia tambahi lagi dengan yang sunnah, yang fardu dia lakukan, perintahku dia lakukan, kemudian perintahku itu ditambahinya dengan yang sunnah, hingga menyebabkan hatta uhibbahu, sampai aku cinta dan sayang kepadanya. Berarti
sunnah itu untuk meraih cintanya Allah. Apabila kita ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah, maka sunnah itu perlu kita perhatikan. Fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Apabila aku sudah cinta terhadap dia, pendengarannya aku jaga. Dia tidak mau mendengar sesuatu yang tidak baik, yang didengarnya yang bagus-bagus. Penglihatannya aku jaga. Dia tidak akan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tangannya aku pelihara, bahkan kakinya pun berjalannya dijaga oleh Allah. Tidak ada yang tidak bernilai daripada segala gerak-geriknya. Siapa? Orang yang sudah disayangi oleh Allah. Kita mau sayang lawan benda, ini sayang lawan HP ini dijaga. Kalau jangan dimasukkan ke air, jangan dimerebus dalam panci, jangan juga. Jangan dibiarkan di tengah jalan. Apa? Sayang. Tapi mungkin ada sayang lagi, biarkan aja. Jadi mungkin tanda sayang lawan bini, ya bini diperhatikan loh. Tapi mau bini hendak baju daskar adanya, hendak cantik, hendak ada kan. Kita kada memperhatikan lagi, berarti ada sayang. Jujur kah kira-kira? Karena apabila sayang dengan bini, otomatis penampilannya kira-kira ini dilarang kah atau tidak, oh ini kira-kira boleh kah atau tidak, tentu kita perhatikan. Kenapa? Karena disayang. Ya tahu lah. Jadi amun orang ini disayang oleh Allah, tentu dijaga seluruhnya oleh Allah. Kenapa? Karena dia disayang. Dengan apa meraih sayang tadi? Dengan yang sunnah. Meraih sayang dengan sunnah. Bila pian masih diperhatikan ini, berarti disayang ini loh. Oh jangan pakai baju ini ya. Nah berarti disayang lah. Kiasan aja bangga. Wala in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta kepadaku, ku beri. Wal in istaja'ani la'u'idzannahu, dan jikalau dia minta perlindungan kepadaku, kulindungi. Ini doanya makbul nih. Orang yang dicinta oleh Allah, apapun yang dipintanya pasti diberi oleh Allah. Apapun yang diminta, yang diharapnya pasti dikasih oleh Allah. Nah jadi kita tahu fungsi daripada sunnah itu adalah untuk meraih cinta dan ridha Allah. Kita sudah melakukan yang diwajibkan oleh Allah, sudah melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, sudah. Karena sesuatu yang disukai oleh Allah itu adalah yang wajib, sudah kita lakukan. Cuma untuk meraih kasih sayang Allah, meraih cinta Allah itu dengan yang sunnah. Maka kita perhatikan yang sunnah-sunnah. Maka kalau sunnah di dalam sholat ini di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama sunnah sebelum sholat. Kelompok yang kedua sunat di pertengahan sholat. Dan kelompok yang ketiga sunnah yang dilakukan setelah sholat. Nah 3 kelompok inilah yang kita akan bicarakan di kedepan dalam pertemuan kita. Yang pertama yang kita bahas adalah al-walan as-sunanul lati qabla sholat. Apa sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum kita mendirikan dan menunaikan sholat itu? Yang pertama, dan ini sangat dianjurkan dan sangat disunahkan, adalah azan. Azan. Orang Banjar menyebutnya bang. Bang. Nah kali ini ada ngarannya koi. Nyuruh si koi ini bang koi lawan. Bang koi. Ada ngarannya asap, bangsat. Menyuruh arsat kemana ajar. Orang Banjar itu kan sebutannya bang kalau ajar itu. Bangsat ya. Maksudnya arsat ajar gitu maksudnya.
Salah paham nih. Mari mana dijelaskan ke mana? Jadi ada guru ceramah dari Banjar. Sidin kalau menjelaskan ya. Habang tuh kagak ceramah di mulut. Di sini siapa yang berokok di sini angkat tangan. Jadi aku hasolangan apa? Ujar guru tadi, pian kalau kada bisa maampihi berokok tuh bungol. Tadi dijelaskan lagi. Maksudnya kalau kada diampihi berokok ini terus sampai sini bungol ada orangnya dibiarkan aja. Kalau kada diampihi maksudnya kada di stop mah. Dibiarkan aja nih bungol kada orangnya. Bungol. Sama bila kada bisa berokok tuh bungol aja. Tahu nggak? Ini nyalanya di sini lah, yang dihisap mana? Di sini. Nggak ada bisa kan nggak ini diputar. Nah, nggak ada bisa berokok. Dalam Banjar kalian. Cari akannya pecahnya tuh kayak kan rumusannya tuh kan apa sih deh? Maling sandar sama apa? Lugatan al-i'lamu. Azan itu secara logat adalah pemberitahuan. Secara bahasa artinya pemberitahuan. Jadi asal muasal disuruhnya azan ini adalah berasal daripada mimpinya seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Beliau mengatakan, "Topabi wa anana imun rajulun. Faqala taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakara azan bitarbi'i takbir bigai terji'i wal iqamah jama'atul ila qad qamatis shalah." Oh, sampai situ aja lagi kisahnya. Falamma asbahtu anaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'yan haqqun. Al-hadis. Jadi ujar sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid ini, ketika aku di dalam tidurku aku bermimpi ada seseorang yang tawaf mengelilingi aku. Orang itu mengatakan, engkau kata atau orang itu, baiknya engkau katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelumnya cuma dengan memukul nakus sebelumnya. Memukul pentungan. Jadi kalau tiba waktu sholat itu dipukul pentungan itu. Lalu di dalam mimpi Abdullah bin Zaid ini ada seseorang yang mengatakan sebaiknya engkau kata Allah Akbar, Allah Akbar. Dia menyebutkan azan, mengatakan azan lengkap beserta dengan iqamatnya. Nah, ketika subuh, mimpi nih, ketika subuh kata Abdullah bin Zaid, ku datangi Nabi, ku ceritakan tentang mimpiku ini. Maka Nabi mengatakan bahwa mimpi itu adalah mimpi yang benar. Nah, lalu adalah azan di dalam agama. Secara agama yang dimaksud dengan azan adalah zikrun mahsusun matlubun li sholatin maktubatin. Zikir yang dikhususkan, yang disuruh untuk mengerjakan sembahyang fardu. Jadi azan itu adalah di dalam sembahyang fardu. Asolatan yang fardu nang memang bujur-bujur fardu alal a'yan. Bukan fardu yang bukan fardu yang dinazarkan. Sembahyang fardu itu kan 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu fardu. Ada juga fardu tapi fardu nazar. Sembahyang sunat tapi dinazarkan. Aku bila lulus, aku bernazar puasa sunat Senin Kamis 2 hari. Maka ketika yang dinazarkan itu lulus, maka puasa Senin Kamis tadi hukumnya jadi
Wajib bukan wajib yang itu maksudnya. Memang nang wajib nang asal, yang asli asal itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan yang wajib yang dinajarakan, bukan. Alal a'yan, fardu ain. Jadi yang fardu ain yang disuruh ajan ini bukan seperti yang fardu kifayah. Fardu kifayah seperti apa? Sholatul janazah. Sholatul jenazah kada pakai ajan. Kenapa? Karena dia bukan fardu ain, tapi dia fardu kifayah. Dan jadi yang ajan disuruh ini adalah zikir yang khusus yang dituntut bagi sembahyang fardu yang asli memang, yang asal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang bukan yang dinajarkan alal a'yan atas yang fardu ain. Fardu ain bukan fardu kifayah. Fardul ajan, kelebihan ajan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Orang yang paling baik perkataannya, orang yang paling indah ucapannya ialah orang yang mengajak kepada Allah dan mengajak kepada amal soleh dan dia mengatakan aku adalah orang muslim. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ujar Aisyah, menurut paling bagus ucapannya itu yang disebut di dalam ayat ini, menurut Sayyidatuna Aisyah adalah muadzin. Maka menurut pendapat ulama, muadzin lebih afdol daripada imam karena menurut ayat ini. Nah, bagus ini muadzin nih. Belajar sama Pak Sidik nih. Pak Sidik nih mantap ajarnya. Berikan kiat-kiatnya Pak Sidik. Rumus-rumus supaya ajan tuh bagus. Nah, itu. Ya Allah Sidik lah. Nah. Kirain banyak kisahnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, yughfaru lil muadzini muntaha adanihi, selalu diampuni dosa orang yang azan sampai ujung daripada azannya, sampai habis azan, dari awal azan sampai habis diampuni oleh Allah dosa orang yang azan. Luar biasa ya. Dan daftar di Muhammad Jin dari masjid. Wa yastaghfiru lahu kullu ratabin wa yabisin, bahkan selalu memintakan ampun, selalu membacakan istighfar untuk orang yang ajan, tiap-tiap tumbuh-tumbuhan yang basah dan yang kering. Yang hijau memintakan ampun, yang kena semprot yang kering memintakan ampun. Bagi siapa? Bagi tukang azan. Luar biasa. Belum balik pengajian juga. Mau ini asal tahan lagi sih deh. Ya habis napas. Lagi remaja tuh, wah senang banget aja di masjid, tidak di musala. Malah kami duluan. Pokoknya belum orang datang itu sudah datang. Anak ajan tadi bang. Malah bagus kakak dia kan, balik ajan dulu. Ini kalau ayah nunggu tukang ajan, mana tukang ajan nih? Dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan malaikat akan bersolawat. Salawat Allah rahmat, salawat malaikat istighfar. Allah memberikan rahmat, malaikat memintakan ampun kepada siapa? Kepada orang yang berada di saf yang awal. Satu. Wal muadzinu yuhbaru lahu muda sautih, dan orang yang azan itu diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Wah, ini apa? Wasaddaqahu man sami'ahu min ratabin wa yabisin, dan membenarkan dan memintakan ampun semua yang mendengar daripada suaranya itu, baik tumbuh-tumbuhan yang basah maupun tumbuh-tumbuhan yang kering.
tumbuh-tumbuhan yang basah, tumbuh-tumbuhan yang kering, yang mendengar suaranya itu selalu membenarkan dan memintakan ampun kepada orang yang ada. Termasuk pohon mangga, makanya jangan ditebang pohon mangga. Nah, pohon mangga kita loh, ya kalau pohon kelengkeng mana betul, yang dipotong pohon kelengkeng itu luar biasa. Dia memintakan ampun, jadi ada aja jasanya biar diambil orang terus buahnya loh Bapak. Jasanya apa? Mendoakan kepada tukang azan. Ya, itu emosi itu Pak Guru. Ditebang emosi. Ada juga kita pahala ya pada menyediakan sesuatu yang bisa mendatangkan rahmat kepada tukang azan. Luar biasa. Walahu ajrun ma shalla ma'ahu. Dan dia mendapatkan pahala orang yang sembahyang bersama azannya itu. Berapa banyak orang yang ikut sembahyang sebab ini aja dia dapat pahala sebanyak itu. Bagus ini. Apalagi kayak di Islami kok mantap lagi. Al-mu'adzinun atwalun nas aqnaqan yaumal qiyamah. Orang yang azan itu orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Ya aman loh, jangan dibayangkan lah. Ini indah ini, bagus. Artinya bukan panjang, ada istimewa daripada bekas azannya itu pada hari kiamat. Jangan biar dibayangkan kayak leher jerapah ya udah. Nah. Ini hadis ini luar biasa, isinya maksudnya apa? Beda antara orang yang azan dan memang kada pernah azan pada hari kiamat itu beda. Istimewanya itu beda. Nah kada pernah azan nih lehernya tuh beda. Dengan yang suah ada. Makanya sering-sering jadi muadzin. Sering-sering jadi muadzin. Nah, jadi masalah di sini nah. Ada satu permasalahan. Yang mana yang lebih bagus, apakah muazin kah, azan kah, atau imam kan yang paling bagus? Di sini ulama berpendapat, pendapat yang pertama, azan lebih afdal daripada jadi imam. Menurut Imam Ramli, azan aja lebih afdal daripada jadi imam menurut Imam Ramli. Kayak ini maksudnya. Yang azan Pak Sidik, yang qomat Pak Derwin. Nah azan aja menurut Imam Ramli kada pakai qomat deh. Qomatnya orang berbagi. Itu lebih afdal menurut Imam Ramli ketimbang jadi imam. Bukan Pak Ramli lah, Imam Ramli. Azan dan qomat dua. Nah, yang azan pasidik, yang qomat pasidik. Afdalu minal imamati indal imami Ibni Hajar, lebih afdal daripada jadi imam menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi Imam Ibnu Hajar, Imam Romli mengatakan azan lebih afdal daripada imam. Wal imamatu, jadi imam lebih afdal secara mutlak menurut Imam Rafi'i. Kenapa alasan Imam Rafi'i jadi imam lebih afdal? Li qiyamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha, karena Rasulullah jadi imam. Jadi berdasarkan alasan ini Imam Rafi'i mengatakan afdal menjadi imam ketimbang muadzin. Satu Rafi'i. Wali annaha fardu kifayatin, dan karena jadi imam itu hukumnya fardu kifayah. Kalau kan ada imam kayak Pak. Kalau ajan kan ada fardu kifayah, ajan sunnah. Khilafan lil Imam Nawawi, ini berbeda pendapat bagi Imam Nawawi. Imam Nawawi tetap berpatokan azan lebih afdal. Pian bayangkan 3 ulama mengatakan afdal azan. Siapa? Pertama Imam Ramli. Cuma Imam Ramli mengatakan azan aja udah afdal, azan aja.
Apalagi ditambah qomat. Kalau Ibnu Hajar ajan plus qomat baru afdal. Imam Nawawi azan aja afdal di sini. Yang mengatakan imam afdal cuma Rafi'i. 3 lawan 1 ya. Wah, berarti ya Pak sebenarnya azan lebih afdal ketimbang imam. Pegang pada Imam Rafi'i, pegang kepada Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi. Ulama berpendapat apabila khilaf terjadi selisih pendapat antara An-Nawawi dengan Rafi'i, maka yang diutamakan adalah Imam Nawawi. Apabila terjadi khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli, maka yang diutamakan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. 3 ulama, berarti ajan lebih afdal ketimbang imam. Sudah ajan nih guru belajar belum lah. Tapi begini kita sambung kan. Nah jadi ajan itu kena bertartil, suara tinggi, jangan. Nah itu guring orang. Lagi ada bertartil, Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la umat ke ajan nih. Bertartil. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna Muhammadan, hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya ala falah. Itu ajan kah? Dikejar hantu kah? Tartil, rab usaud. Ada macam-macam nih. Cara-caranya ajan tuh ada yang taskinur ra au fathihah bi takbiratil ula. Jadi ini takbir itu kan dua-dua, kalau yang 4 takbir dua. Kalau takbir ajan tuh dua. Nah jadi caranya ini kalau dilihat di sini ada 2 macam cara membacanya. Bisa sukun roknya pada takbir pertama atau fathah. Pada takbir yang kedua sukun. Kan 2 takbir. Takbir pertama bisa sukun, bisa fathah. Takbir yang kedua sukun. Kayak apa yang contoh sukun? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sukun dua-dua. Takbir pertama sukun, kedua sukun. Yang fathah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Nah tuh, Allah disambung, fathah ra-nya. Padahal kan Allahu Akbar. Cuma cara menyambungnya bisa dengan dipathahakan yang ra-nya tadi, bisa disukunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sukun akbar yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sukun. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu. Nanti ada tarji lagi, pembahasan tarji. Ada iltifat, berpaling ke kanan dan ke kiri. Jadi dua-duanya betul. Baik yang taskinur ra, sukunnya ra, atau fathahnya ra boleh. Cuma bilanya sukun semuaan gitu nah. Bilanya fathah, takbir pertama fathah semuaan. Tergantung kita. Kalau iramanya belajar dan pasidik mantap iramanya. Kalau kita, nah itu aja bisa enggak. Nah kira kalau komat beda tuh, komat kira lebih cepat. Kalau azan lambat, kalau komat cepat. Hendak laku takbir hari raya bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Balik raya pulang aja enggak? Ada di masjid. Ada. Ada di masjid BNI, ada di dalamnya. Lebaran isuknya kita. Ada. Kayak gitu lebaran isuk kan. Nah barangkali ini kita sambung di pertemuan kita yang akan datang. Bagaimana cara ajan? Apa yang disunahkan di dalam ajan? Nah kita sambung di pertemuan kita akan datang. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma awsil ma qara'na wa ma'amina min anjam salihatiyatin qaribatan wasilah barakatan nazira li sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bi syarafi wa karami thumma sawmihi wa abai wa ikhwanina wa mursalin wa ila ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi masyayikhina wa lil muallimina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ummina wa li ummatina wa li ikhwana akhwatina wa li karabatina wa li jiranina li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin khususan ila ruhi bah Abi Hasbi almarhum hari dia Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum fatan farin niran. Allahumma in kanu muslimin wa zid bi ihsanihim wa in kanu muslimin wa tajawaz an sayyi'atihim Allahumma zid rahmah wa ni'mah wa maghfirah wa syafa'ah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Dan atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu